Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Muhammad Rohim. Berasal dari jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, angkatan 2023. Sebelum memaparkan lebih lanjut, tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas kuliah Sosiologi Kesehatan yang diampu oleh dosen Dr. Ahmad Hidir MSI. Di sini aku akan menjelaskan apa itu sosiologi dan juga antropologi kesehatan. Pertama-tama, sebelum kita lebih lanjut, antropologi dan sosiologi selalu berkaitan erat dan takkan terpisahkan. Karena hal itu hubungannya ialah sosiologi yang mana itu mempelajari dan mengkaji bagaimana kehidupan masyarakat. Sedangkan antropologi adalah bagaimana tradisi dan budaya dapat mempengaruhi aspek-aspek kehidupan. Selanjutnya, kenapa ada sosiologi dan juga antropologi kesehatan? Nah, pentingnya belajar antropologi dan juga sosiologi kesehatan yang pertama adalah untuk mengetahui dan memahami batas-batas kesehatan, batas-batas bagaimana faktor-faktor sosial dapat mempengaruhi kesehatan bukan hanya karena dari faktor-faktor fisik ataupun dari luarnya. Setelah itu juga apa yang terjadi dan bagaimana seseorang mengorientasikan kesehatan pada zaman sekarang. Jika dulu orang berorientasi bahwasannya jika sakit ataupun terkena musibah itu harus pergi ke dukun ataupun berobat ke hal-hal yang di luar tenaga medis. Namun sekarang kita bisa mengetahui bahwasannya banyak pilihan alternatif untuk mencapai kesehatan. Kedua, pada zaman dulu ataupun pada dulu itu orang-orang malah lebih takut untuk ke RS karena alasannya mereka masih belum mengenal, mereka masih lebih awam. Namun sekarang orang-orang sudah terdidik, sudah teredukasi bahwasannya untuk tidak takut lagi untuk berobat di RS. Kemudian juga kekreatifan pada tenaga medis ataupun tenaga kesehatan. Jika dulu hanya berpatokan kepada kepercayaan ataupun adat-adat dan istiadat maupun tradisi, namun sekarang sudah banyak rumah sakit ataupun pelayanan kesehatan yang sudah memiliki akses ataupun fasilitas yang mumpuni untuk melayani kesehatan pada masyarakat. Setelah itu juga mengapa kita pentingnya belajar sosiologi dan antropologi kesehatan? Karena ini saling berkaitan dengan erat, terutama masalah sosial juga itu dapat berkaitan ataupun dapat menyebabkan dengan masalah kesehatan. Ada 4 poin penting dalam aspek-aspek ini. Yang pertama itu adalah kemiskinan, kebodohan, gizi, dan juga sanitasi. Kemiskinan. Mengapa kemiskinan dikatakan dapat berhubungan dengan sosiologi kesehatan dengan kesehatan itu sendiri? Karena kemiskinan adalah salah satu masalah kesehatan. Jika masyarakat ataupun orang-orang itu kurang mampu, maka itu dapat berpengaruh kepada akses ataupun kemudahan mereka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan maupun pelayanan tenaga medis yang bisa mereka dapatkan, sehingga mereka kurang dalam hal itu. Kedua, itu kebodohan. Mengapa dikatakan kebodohan? Dan mengapa hubungannya dengan antropologi kesehatan? Karena masalah sosial ini yang bisa kita ketahui jika masyarakat ataupun orang-orang awam kurang teredukasi ataupun kurang memahami bagaimana pentingnya menjaga kesehatan, bagaimana pentingnya latar belakang penyakit, diagnosa penyakit, gejala-gejala penyakit ataupun gejala-gejala sosial yang bisa berdampak kepada mental, fisik, dan juga kesehatan. Nah, itulah mengapa itu berkaitan dengan antropologi kesehatan. Kemudian juga gizi. Nah, masalah gizi ini juga kita bisa lihat yaitu salah satunya contoh itu di daerah-daerah terpencil ataupun daerah-daerah luar seperti Afrika. Nah, kebiasaan gizi mereka itu buruk dan juga belum terpenuhi. Itu juga salah satu merupakan masalah sosial yang harus diperhatikan oleh masyarakat ataupun pemerintah karena itu berdampak kepada kesehatan bahkan kematian. Kemudian ialah sanitasi. Apa yang dimaksud sanitasi ini? Yaitu kebersihan air ataupun sumber daya. Jika kita lihat
air ataupun sumber daya kita itu tercemar dan tidak baik digunakan ataupun tidak layak digunakan, maka dapat berdampak kepada kesehatan dan keberlangsungan hidup manusia ataupun makhluk-makhluk di sekitarnya. Ini disebabkan sanitasi ini buruk ketika tidak ada kesadaran ataupun kelayanan dari pemerintah untuk mengurangi masalah sosial, seperti contohnya mengurangi dampak sampah, banjir, ataupun limbah-limbah yang hanya dibuang begitu saja. Jadi tidak ada kesadaran sosial, tidak ada faktor sosial untuk mencegah ataupun mengurangi sanitasi yang buruk. Nah, kemudian juga bagaimana posisi sosiologi kesehatan ini dalam kehidupan. Pertama, sebagai data ilmu sosial seperti data mentah, data etnografi, dan data sosial. Kedua ialah sosiologi kesehatan ini sebagai data kesehatan, salah satunya untuk data kesehatan dan penyakit masyarakat ataupun itu patologi sosial. Kemudian juga sebagai data tentang tingkah laku masyarakat, karena tingkah laku masyarakat itu dapat berdampak kepada kesehatan ataupun kebiasaan-kebiasaan mereka. Kemudian juga data tentang kesejahteraan masyarakat. Kita bisa menilai kesejahteraan ataupun ketidaksejahteraan masyarakat itu juga dapat berdampak pada kesehatan mereka. Kemudian juga tentang data benda-benda ataupun makanan yang dikonsumsi. Bisa kita lihat konsumsi yang buruk ataupun makanan-makanan yang buruk, yang pola makanan yang tidak teratur ataupun buruk ataupun junk food. Salah satu contohnya itu kan adalah salah satu masalah kesehatan, masalah sosial. Namun itu tadi bisa disebut sebagai data untuk ilmu kesehatan meneliti dan menelaah bagaimana masyarakat memperbaiki ataupun persentase mereka memakan makanan yang baik dan juga tidak berdampak kepada kesehatan mereka. Selanjutnya ialah bagaimana sosiologi dan antropologi kesehatan itu berkaitan dengan etnopsikiatri. Sebelum kita bahas lebih lanjut, etnopsikiatri itu adalah bagaimana hubungan antara etnis, budaya, bahkan etnisitas dan gangguan mental ataupun kesehatan dapat saling menghubungkan. Faktor-faktornya bisa seperti budaya, tradisi, ataupun nilai-nilai yang dapat mempengaruhi gangguan kesehatan ataupun mental dan jiwa. Salah satunya kita bisa lihat bahwasannya teori label, yaitu menekankan pada labeling ataupun perilaku sakit jiwa yang selalu melekat pada individu yang dianggap menyimpang. Maka stigma ataupun labeling ini dapat mempengaruhi mental seseorang, sehingga dan efek buruknya adalah mereka menjadi sakit ataupun tidak sehat. Kemudian juga sakit jiwa kadang itu tidak dianggap ataupun selalu dianggap memiliki preferensi kambuhan baik, sementara pada makhluk hidup itu melekat. Kemudian juga dalam etnopsikiatri ini kita juga bisa melihat bahwa pasien itu harus ditinggal secara ataupun dirawat selama beberapa hari itu di pengobatan tradisional, karena untuk tenaga medis jika dulu kita lihat itu kurang masyarakatnya kurang sadar terhadap tenaga medis. Kemudian juga bagaimana peranan dokter ataupun penyembuh dan pasien. Yang pertama itu ada terbatas universal. Seperti kita ketahui, jumlah dokter dan jumlah pasien itu sangat jauh timpangnya. Untuk jumlah penyembuh itu terbatas dan terkadang pasien juga jumlahnya banyak dan itu juga menyeluruh ataupun universal. Kemudian juga permanen temporer. Nah, permanen dan temporer ini bagi penyembuh peranan ataupun peranan dokter itu dilakukan secara permanen, secara tetap. Namun bagi si pasien mereka itu secara temporer. Contohnya ketika mereka lagi sakit baru mereka datang ke dokter ataupun rumah sakit. Kemudian juga atasan bawahan. Peran ini dalam konteksnya itu punya hubungan yang menguasai dan saling mentaati. Ya, itu contohnya penyembuh itu sebagai yang menguasai dan pasien itu sebagai yang mentaati. Kemudian juga sukarela dan non sukarela. Nah, hubungan ini itu antara penyembuh dalam konteks penyembuhan ini biasanya lebih bersifat sukarela, sementara bagi si pasien itu umumnya secara non sukarela. Nah, spesialisasi dan pendidikan penyembuh atau dokter.
Kita ketahui bahwa dokter itu bisa ditempuh dalam berbagai pendidikan seperti dalam universitas ataupun sekolah-sekolah kesehatan lainnya. Namun beberapa dokter itu ada spesialisasi pendidikannya sendiri, seperti dokter mata, dokter gigi, dokter kecantikan, dokter kulit, dan dokter bedah ataupun dokter tulang. Nah, kemudian bagaimana etnopsikiatri ini dapat mempengaruhi masalah kesehatan? Salah satunya adalah stereotip yang buruk ataupun stereotip yang tidak benar dapat menyebabkan gangguan ataupun kesehatan kepada orang-orang yang mendapatkan stereotip tersebut. Kemudian juga kita bisa lihat bahwa bagaimana sikap publik dalam menyikapi ini. Nah, penyembuh modern ataupun dianggap sebagai dewa penolong itu, namun juga masyarakat sering kecewa karena terjadinya pelanggaran etik ataupun pelanggaran malpraktek. Kemudian juga pengobatan oleh dokter yang umumnya dilakukan dalam tempat khusus dan tertutup. Dan juga bagaimana ataupun praktik ini itu harus sangat pribadi, dan adanya kekhawatiran dari sebagian masyarakat akan penyalahgunaan wewenang penyembuh ataupun dokter ataupun tenaga medis ini. Begitulah kadang sikap publik dapat mempengaruhi baik buruknya bagaimana tenaga medis itu berjalan. Selanjutnya ialah bagaimana masalah pangan ataupun dan gizi itu dalam konteks sosiologi ataupun antropologi kesehatan. Nah, yang pertama itu mengapa masalah gizi dianggap penting untuk dikaji oleh sosiologi dan antropologi kesehatan. Pertama itu disebabkan oleh kelaparan ataupun kekurangan gizi. Jadi merupakan hambatan paling besar bagi perbaikan kualitas kesehatan. Kedua itu pola konsumsi dan pola makan dipengaruhi oleh budaya dan kebiasaan makan yang buruk. Kemudian juga kekurangan gizi itu juga dapat menurunkan daya tahan tubuh hidup, bahkan bukan hanya manusia tapi juga makhluk hidup lainnya. Nah, kebiasaan makan dalam masyarakat itu dapat dipahami dalam 3 konteks. Yang pertama itu bagaimana cara memasak, yang kedua selera, kesukaan dan ketidaksukaan pada makanan tersebut, yang ketiga kepercayaan dan pantangan pada masakan ataupun makanan tersebut. Nah, konsepnya itu seperti menyangkut bagaimana konsep tentang layak ataupun tidak layaknya konsumsi itu sangat dimakan. Karena bisa kita lihat konsumsi atau makanan itu sangat bervariasi. Meskipun bahan tersebut layak secara gizi, tapi tetap bervariasi, seperti kuda, anjing, kodok, kadal, ikan, dan segala macamnya. Itu kan sebetulnya layak secara gizi, namun kan tidak layak juga secara variasi untuk kita memakan makanan tersebut. Nah, kemudian juga ada pola penyeleksian melalui budaya, yaitu diperumit dengan adanya selera dan penyeleksian terhadap pola makan yang dipengaruhi oleh pola budaya tersebut. Nah, setelah itu ialah bagaimana klasifikasi makanan dalam budaya. Dalam makanan itu tidak lepas lain juga dengan namanya budaya, karena banyak budaya-budaya itu yang banyak makanan itu yang diturunkan oleh kebudayaan ataupun tradisi masyarakat setempat ataupun lainnya. Nah, terkadang setiap budaya itu memberikan klasifikasi bahan ataupun makanan itu menyangkut status ataupun prestis yang dimiliki oleh orang tersebut. Nah, misal makan roti ataupun jagung pada orang Meksiko itu, nah, ataupun beras giling ataupun non giling pada orang Vietnam, itu terkadang mereka membuat klasifikasinya sendiri menurut budaya mereka. Kemudian juga pada orang-orang Amerika Serikat yang menganggap bahwa telur adalah makanan yang wajar. Namun wajar di sini ialah cara masaknya itu seperti mereka setiap waktu itu kadang makan telur ataupun telur mata sapi. Contohnya itu hanya dianggap cocok untuk sarapan doang. Jadi selain sarapan mereka tidak membuat telur mata sapi gitu. Nah, kebudayaan inilah mempengaruhi pola-pola makan mereka. Nah, selanjutnya juga ada beberapa hal, yaitu seperti peranan makanan dalam konteks budaya. Nah,
Peranan makanan itu bisa disebut sebagai ikatan sosial, sebagai juga saling memberi dan kirim makanan dalam bentuk banyak budaya juga dilakukan. Nah, kemudian juga ada menolak ajakan makanan itu dianggap seperti tidak bersahabat ataupun tidak menghargai dari yang memberi makan. Nah, banyak juga pola penyakit ataupun pola penyakit yang disebabkan oleh menu ataupun makanan dalam perspektif budaya ini sendiri. Yang salah satu contohnya bisa itu seperti orang Amerika. Orang Amerika itu mereka punya makanan yang bernama hamburger. Nah, dan orang Prancis itu ada makanan yang bernama yang namanya pasta, dan pasta itu identik ataupun kaya dengan sausnya. Nah, sedangkan orang Jepang itu kadang mereka lebih suka makanan ikan mentah. Inilah terkadang pola penyakit itu bisa mempengaruhi ataupun berhubungan dengan perspektif budaya. Ketika budaya mereka berbeda-beda, maka pola makanan mereka juga berbeda-beda. Karena ini bersifat universal, menyeluruh, bebas. Nah, mungkin dari pemaparan tadi banyak hal-hal yang belum tersampaikan. Namun jika lebih lanjutnya kita bisa pahami bahwasannya sosiologi dan antropologi kesehatan itu saling berhubungan erat, karena ada beberapa hal di masyarakat ataupun di dunia masalah kesehatan itu tidak bisa ditangani langsung oleh tenaga medis ataupun dokter. Maka dari itu dibutuhkanlah sosiologi dan juga antropologi untuk mengetahui dan menyadari latar belakang kesehatan ataupun kesejahteraan mempengaruhi pola hidup masyarakat. Mungkin segitu saja pemaparan yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Dengan itu saya ucapkan terima kasih.